sesi ke-8, kebangkitan dan penghakiman akhir, final judgment. Ya, final judgment. Kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh. Ya, itu terjadi pada peristiwa setelah Tuhan datang. Pada kalinya yang kedua, second coming of Jesus Christ. Ya, mari kita melanjutkan dengan pembahasan pertama tentang kebangkitan orang mati. Bapak Ibu, ya tentu kebangkitan orang mati tidak tertulis dalam PL. Tidak ada tertulis secara harafiah. Kebangkitan orang mati. Namun, ide, konsep, keyakinan tentang kebangkitan orang mati, sudah sejak dalam perjanjian lama. Katakanlah, Keluaran 3:6 yang kemudian diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat yang ke-29 sampai 32, bahwa bapak-bapak leluhur Abraham percaya akan adanya percaya mengenai kebangkitan orang mati. Misalnya, Allah Abraham, Allah yang hidup, Allah orang hidup, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang hidup. Berarti Allah orang hidup artinya orang yang sudah Abraham, Ishak, Yakub yang sudah mati, sudah meninggal, masih hidup. Karena dia disebut Allah orang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang hidup. Padahal mereka sudah mati. Berarti ada pengharapan eskatologis tentang kebangkitan orang mati. Di sini poinnya. Jadi jangan supaya ditanya, apakah kebangkitan orang mati itu baru konsep perjanjian lama? Baru. Tidak, sudah lama, sejak perjanjian lama. Ya, oke, next. Ayub juga percaya adanya kebangkitan orang mati. Sebagaimana Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27. Bapak Ibu bisa membuka sendiri, tetapi yang penting saya sudah memberitahukan seperti contoh tadi mengenai Allah orang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ayub juga menyampaikan mengenai adanya kehidupan setelah kematian dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Dan kata-kata yang muncul yang kita bahas pada sesi yang keempat atau ketiga tentang Seol dan Hades, khususnya Seol dalam perjanjian lama, itu dunia orang mati itu bukan berarti dunia tidur, dunia lupa, tapi dunia orang mati di mana jiwa tetap hidup. Ya. Kenapa jiwa hidup? Ada kebangkitan dan juga tubuhnya pun nanti dibangkitkan. Tidak akan selamanya dalam dunia orang mati. Itu bahasa. Tidak akan selamanya dalam dunia orang mati. Berarti tidak selamanya dikubur, melainkan akan ada kebangkitan. Akan kenaik ke atas. Ada bahasa itu seperti yang kita bahas. Nah, di perjanjian baru, saya ini membahas ya singkat saja. Kebangkitan Kristus sebagai yang sulung dari kebangkitan orang mati. Ya, dia yang sulung dari semua. Dan apa artinya? Apa artinya? Bahwa Yesus Kristus adalah yang sulung dari semua yang mati. Kebangkitan yang sulung. Apa artinya? Sulung ini mengungkapkan jaminan bahwa whoever believe in Jesus Christ, dia juga akan dibangkitkan. Kenapa? Itulah yang artinya sulung. Ada jaminan kebangkitan orang percaya yang mati. Ada kebangkitan tubuh. Kemudian, dalam pengajaran Tuhan Yesus dan juga tentang adanya kebangkitan orang mati. Yohanes 5 ayat yang ke-25, 29. Bapa membangkitkan orang mati. Kaum Saduki tidak percaya kebangkitan. Dan Tuhan Yesus menjelaskan tentang kebangkitan orang mati. Demikian pula Paulus. Dalam pengajaran Paulus, 2 Korintus pasal 5, 1 Tesalonika pasal 4, membahas tentang kebangkitan orang mati. Juga dalam 1 Korintus pasal 15 tentang kebangkitan Kristus dan juga kebangkitan orang mati. Jadi kebangkitan ini adalah topik sentral juga dalam PL dan PB, bukan hanya seperti milenium. Topik tentang kerajaan 1000 tahun, Bapak Ibu, hanya Wahyu 20. Ya, perhatikan,
topik tentang kerajaan 1000 tahun yang suka diajarkan oleh kelompok premilenialisme dispensasional hanya berorientasi pada satu passage, satu bagian, yaitu Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 5 atau 6. Ya, hanya itu saja. Tidak ada teks lain yang menerangkan mendukung adanya 1000 tahun. Tetapi tulisan-tulisannya lebih tebal daripada Alkitab. Bapak Ibu. Sekarang, ini tadi saya baru menyampaikan referensi Alkitab tentang adanya kebangkitan orang mati. Secara tubuh ya. Hakikat kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati adalah karya Allah Tritunggal yang membangkitkan orang mati, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Sebagaimana yang kita bahas tentang dari pneumatologi. Bahwa Bapa membangkitkan, Anak pun membangkitkan, Roh Kudus pun membangkitkan orang mati. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki hidup dari dirinya sendiri. Mereka tidak diciptakan. Mereka pencipta, maka mereka membangkitkan. Hanya ciptaan yang dapat dibangkitkan. Ya, tidak membangkitkan. 2, kebangkitan secara fisik atau secara tubuh yang sama. Jadi, tubuh itu ya tubuh yang sama seperti ini. Hanya kualitasnya berbeda. Kenapa? Karena menjadi tubuh sorgawi dan tubuh mulia, tubuh kemuliaan, seperti yang diungkapkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 23. Kualitasnya berbeda. Dan seperti kebangkitan Kristus, kebangkitan karena tubuh, kebangkitan tubuh. Karena penebusan Kristus menyangkut penebusan tubuh. Bapak Ibu, jangan pandang enteng dengan istilah tubuh. Pengakuan iman rasuli, kebangkitan tubuh itu sebenarnya kebangkitan daging. Menurut saya, yang lebih tepat sebenarnya terjemahannya itu kebangkitan daging, bukan kebangkitan tubuh. Karena tubuh ini bisa soma, tetapi sebenarnya dalam teks asli menggunakan istilah sarx. Kalau soma itu bisa tubuh tanpa tulang pun ada soma. Tapi sebenarnya istilah yang ada kebangkitan SARS, daging, betul-betul daging ini. Ya, kalau tubuh soma itu bisa bukan tubuh apa adanya fisikal, tetapi tubuh seperti tubuh Kristus, tubuh ada bahasa figuratif, maksudnya. Nah, soma ini bisa bahasa figuratif. Tapi yang namanya SARS itu daging. Bukan figuratif. Tapi betul-betul tubuh kita. Hanya memang kualitasnya tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Tubuh orang percaya dibangkitkan dan dipersatukan dengan jiwa untuk mengalami kehormatan dan kemuliaan. Sedangkan tubuh orang berdosa, orang jahat yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, dibangkitkan dan dipersatukan dengan jiwanya untuk mengalami sengsara, untuk mengalami kesempurnaan, kehinaan, dan sengsara selama-lamanya. Ini terjadi pemisahan total selama-lamanya. Kebangkitan dialami oleh baik orang benar maupun orang yang tidak benar, sebagaimana referensi Alkitab yang kita bisa lihat di screen, dan dialami secara bersamaan. Tidak ada namanya bangkit dulu orang benar, baru setelah 1000 tahun, kemudian ada kebangkitan orang tidak benar, orang tidak percaya. Ini tidak bisa dipegang karena mereka menolak apa yang dikemukakan dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 13 sampai 15 membicarakan pada saat yang sama semua orang, dengan baik-baik, semua orang, laki-laki dan perempuan, semua orang besar dan kecil, bahasanya besar dan kecil, itu dibangkitkan secara bersama-sama. Tidak ada pembagian kebangkitan. Orang percaya dulu, baru orang tidak percaya. Ini klarifikasi. Nah, catatan premilenialisme dispensasionalis adalah mengakui kebangkitan ganda. Sebelum 1000 tahun dan setelah 1000 tahun. Gambar tadi saya sudah tampilkan, kita mudah mengingat. Ya, oke, next. Sekarang penghakiman. Cukup ya, kebangkitan cukup. Sekarang penghakiman. Tidak semua perbuatan manusia langsung dihakimi ya pada saat kita melakukan
hal yang baik atau hal yang tidak baik di mata Allah. Tidak semuanya. Kadang-kadang Allah mengambil keputusan dan tindakan langsung menghukum orang yang berbuat dosa hari ini langsung. Misalnya ada orang mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkotik. Ada yang mati karena keracunan. Langsung Tuhan hukum. Tapi ada yang tidak langsung dihukum. Ya. Why? I don't know. Mungkin Tuhan memberikan peluang untuk dia bertobat. Ya. Tetapi sekali lagi, tidak semua penghakiman dan penghukuman ini senantiasa terjadi setelah perbuatan manusia yang baik maupun benar. Tidak langsung diberikan hadiah. Ya, yang melakukan hal yang berkenan pada Tuhan tidak langsung diberikan hadiah. Sometimes seperti Tuhan jawab doa, tapi kadang-kadang Tuhan juga belum jawab doa, walaupun dia sudah hidup berkenan pada Tuhan. Nah, melainkan pada waktu-waktu kemudian, dan yang terakhir pada waktu terakhir, last day, ya, hari penghakiman Tuhan, pada waktu dia datang kembali. Nah, kebangkitan akhir terjadi bersamaan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kebangkitan dan juga akan ada langit baru, penghakiman. Ya, ini semuanya bahasanya penghakiman ya, penghakiman akhir ya, bukan kebangkitan. Alkitab mengajarkan untuk menantikan penghakiman. Kita menantikan. Kenapa? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Sejumlah referensi Alkitab Matius, Yohanes, Roma, pasal 2 ayat 5 membicarakan bahwa Tuhan bertakhta di atas kemuliaannya. Dia duduk sebagai hakim. Dan dia sedang dinantikan oleh orang percaya. Bagi saya, orang yang tidak percaya tidak mungkin menantikan dia. Ya, datanglah Tuhan untuk menghakimi kami. Tidak mungkin. Hanya orang yang percaya yang begitu yakin menantikan hakim yang adil. Dan itulah iman kita. We are waiting for hakim yang adil yang akan datang. Dan datang menghakimi dunia. Menghakimi para malaikat. Menghakimi semua orang. Termasuk menghakimi kita. Dan ingat, kita dihakimi dalam Kristus. Orang percaya dihakimi dalam Kristus. Apakah yang ditemukan Tuhan Allah Bapa? Apakah yang ditemukan oleh penghakim dalam Kristus? Oh, dia sendiri adalah hakim. Pada waktu dia melihat Stefri yang percaya Tuhan Yesus, dia melihat dirinya pada saya. Maka penghakimannya berlaku. Sabaslah engkau. Masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Itu arti penghakiman. Penghakiman adalah deklarasi mengenai anugerah Allah. Deklarasi mengenai anugerah dan kemuliaan Allah berlaku. Sorry, bukan anugerah. Deklarasi kemuliaan Allah atas pilihannya, atas penebusannya bagi orang percaya. Ya, bukan, mari kita buka buku. Petrus, di mana kau? Coba cari buku dulu, buku kehidupan. Saya mau lihat, ada nama-nama enggak yang ikut kuliah malam hari ini? Ya, kalau hitung-hitung kita mungkin ada sekitar 40 lebih orang ya. 40, oke. Ada 40 lebih orang loh yang kuliah dari Brunei. Coba, Pak Aja ada enggak? Ada, nomor 1. Wow, nomor 1. Petrus juga semangat. Stefri, nomor 2 enggak? Ya carilah abjadnya lah. Carilah S lah, S terakhir lah. Enggak ada tuh. Nah, begini. Banyak guru sekolah minggu penyesat seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu penganut metode penafsiran simbolik, bahwa kata buku kehidupan itu simbol tentang kemahatauan Tuhan. Jadi bukan buka-buka buku lagi. Masa di surga ada buku? Saya mau tanya, memang di surga ada buku? Ada buku. Terbuat dari mana? Kertas? Oh enggak Pak, terbuat dari emas. Bohong. Di sorga pun nggak ada emas. Dengar baik-baik ya. Di sorga itu nggak ada emas. Guru sekolah minggu, tolong dengar baik-baik. Di sorga itu nggak ada emas.
Waktu kita mengajar anak sekolah minggu yang di kampung-kampung, yang datang ke sekolah minggu tidak pakai sendal, ya nggak pakai sepatu, nggak pakai baju baru juga. Tak apa ya adek, nggak apa-apa. Nanti di surga pakai baju emas, pakai sepatu emas. Biar di dunia kita tanpa sepatu dan tanpa baju. Ya, itu bohong. Di surga itu nggak ada emas. Serupa emas, tetapi melampaui emas. Bapak Ibu, kalau di surga ada emas, saya nggak mau ke surga. Banyak emas di bumi. Termasuk Mas Bambang, Mas Jeffrey, Mas apalah. Oke, ya. Oke, saya harap bisa paham mengenai hal ini. Lanjut. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan yang dulu di atas takhta. Ya. Dia yang dulu di takhta. Dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit tidak ditemukan lagi. Jadi pada waktu Tuhan datang kedua kali, orang mati, tubuhnya dibangkitkan, baik yang mati dalam Tuhan maupun luar Tuhan, tubuhnya dibangkitkan. And the same moment, langsung langit dan bumi lenyap. Terjadi langit dan bumi yang baru. Nggak ada lagi, oh tunggu nanti tahun depan baru kita ubah. Nggak ada pengertian kronologis. Ya, momentum peristiwa besar nanti terjadi dalam kekekalan Allah. Allah bertindak sebagai Allah yang kekal, yang tidak bekerja secara kronologis. Ya, langsung lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi. Coba what will happen? What you are thinking about mengenai hal ini? Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Nah, di hadapan takhta itu lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab dan juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil di hadapan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab. Bapak Ibu, inilah yang menggambarkan apa yang terjadi, ya terjadi pada masa yang akan datang. Di hadapan takhta itu, lalu ada kitab kehidupan, lalu dihakimi menurut perbuatan mereka. Ini banyak orang terjebak di sini, jatuh pada penghinaan pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Pak, saya diselamatkan oleh karena perbuatan saya, karena saya dihakimi menurut perbuatan saya. Ya, saya dihakimi menurut perbuatan saya. Itulah yang orang salah paham. Ya, salah paham. Bapak Ibu, Wahyu pasal 20 ayat 19 sampai ini. Lanjut ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, menurut perbuatannya. Nah, hati-hati jangan sampai terjebak. Oh, berarti Tuhan timbang. Kalau banyak perbuatan baik, dia selamat. Dan kalau banyak perbuatan jahat, dia neraka. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Ayat 14. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Itu apa adanya. 2 kali ditegaskan, dilemparkan ke lautan api. Dilemparkan ke lautan api. Tidak main-main. Ini sangat serius. Itulah kematian kedua. Kematian yang pertama itu adalah kematian fisikal. Tubuh terpisah dengan jiwa. Kematian kedua, yaitu kedua-duanya baik tubuh maupun jiwa, dihukum dalam api. Lautan api yang menyala-nyala. Lautan api yang menyala-nyala. Bapak Ibu, hakikat penghakiman akhir. Waktu penghakiman akhir kapan? Hanya sekali terjadi. Ya,
yang berbeda dengan pandangan dispensasional. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, dan penghakiman itu akhirnya terjadi saat parousia. Ya, Tuhan datang kedua kali. Penghakiman terjadi secara simultan dan kebangkitan dan bumi baru. Karena langsung hilang tubuh bumi dan langit itu langsung lenyap. Tidak ditemukan lagi. Dan yang selanjutnya itu terjadi memang setelah Tuhan datang. Peristiwa besar dan peristiwanya itu tidak secara kronologis karena Allah yang kekal tidak mungkin bekerja secara kronologis, ya. Ini poinnya. Siapa yang menghakimi? Yesus Kristus adalah hakim. Ya, dua hal yang saya tambahkan. The Father has given him authority to execute judgment because he is the Son of Man. Yohanes 5 ayat 56 ayat 26 sampai 27. Bahwa Allah Bapa memberikan pada dia otoritas menghakimi karena dia adalah anak manusia. Ya, anak manusia itu artinya dia Allah. Dia mempunyai penggelar sebutan the Son of Man itu as the Son of God. Ya, kealahan. Lalu yang kedua, di hadapan Allah dan Kristus akan menghakimi orang yang mati, orang yang hidup dan yang mati. 2 Timotius pasal 4 ayat 1, Kisah Rasul pasal 10 ayat 42, Matius 25 ayat 31-32. Jadi, yang menghakimi adalah Kristus. Bukan nabi. Nabi manapun tidak bertindak sebagai hakim. Tidak ada pribadi lain yang menentukan zaman, yang menentukan zaman akhir. Tidak ada. Ya, hanyalah Kristus. Lanjut. Siapa yang dihakimi? Yang dihakimi adalah orang berdosa, orang percaya juga. Orang berdosa dan juga orang percaya serta para malaikat. Saya perhatikan di screen. Kalau mau cari tahu lebih lanjut, ada sejumlah referensi Alkitab di sana. Jadi baik malaikat yang nakal, naughty angels, ya, malaikat yang dianggap malaikat yang jatuh, dan juga yaitu malaikat yang jatuh kan setan. Malaikat yang jatuh itu setan. Jatuh itu ada artinya. Kok Pak malaikat kok jatuh? Nah, ini perlu ilmu tersendiri untuk mengerti. Karena sebenarnya jangan dipahami bahwa ada dosa di sorga. Ya. Sehingga malaikat ini berdosa di sorga dan dibuang ke bumi. Nah, itu cerita-cerita agama suku, cerita-cerita sangkuriang, cerita-cerita apalah. Tidak seperti itu. Ada arti, ada maksud, ya. Supaya Bapak Ibu jangan langsung menerjemahkan, oh berarti di sorga ada penjahat, maka dia dihakimi. Tidak ada. Nama malaikat di sini adalah iblis dan setan. Iblis itu kepala semua setan, ya, kepala penghulu dan roh-roh setan. Nah, iblis nggak pernah ada, jarang terdengar roh iblis, yang ada roh setan. Karena memang ribuan, banyak. Iblis itu hanya satu, tapi setannya banyak. Ya, roh setan. Ada setan Indonesia, setan Amerika, ada setan Jepang, tapi iblis hanya satu. Biar ilmu, ya. Karena dia penghulu. Jadi ketuanya, kepalanya, yaitu iblis. Dan mereka lah yang dihakimi. Kok, Pak, bagaimana mungkin ya orang berdosa, orang pesetan, monyet, yang semua, kok dihakimi dengan orang-orang itu? Kok kita sama? Tunggu. Saya beritahu mengapa, ya. Jangan salah paham. Tanya, Pak, apa dasar penghakiman? Nah, dasar penghakimannya itu, kalau perhatikan, arti dasarnya kitab kehidupan. Artinya apa? Karena kedaulatan Kristus dan kemahatauan Kristus. Tuhan tahu siapa, mata Tuhan tahu siapa yang hidupnya, siapa orang umatnya, siapa dombanya, siapa kambing. Tuhan tahu. Ya. Jadi bicara soal kitab kehidupan itu dengan makna simbolis, makna ideal, bahwa itu bicara mengenai kemahakuasaan,
kedaulatan Allah dan juga kemahatauan Kristus ya. Dia tahu, itu dasarnya dia. Dasar Tuhan menghakimi pada Tuhan sendiri, bukan pada kita. Bukan pada kita. Lalu, standar penghakiman. Standarnya apa? Pak, berkali-kali ditulis menurut perbuatan mereka. Ia akan membalas orang menurut perbuatannya. Berarti Pak, standarnya perbuatannya? Salah, dengar baik-baik. Wahyu pasal 20 ayat 13 dan 15 memang dua kali ditulis secara menurut perbuatan mereka. Ia membalas orang menurut perbuatannya. Namun perhatikan, perbuatan orang percaya telah diganti oleh Kristus. Ya, karena apa? Karena orang yang telah percaya, beriman, dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, kamu dibenarkan oleh karena anugerah. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Oleh karena anugerah Allah. Dan kemudian karena iman. Jadi iman dan anugerah ini adalah standar. Iman kepada Kristus adalah standar penghakiman. Lalu ayat yang ke-10, setelah orang diselamatkan, dibenarkan, harus melakukan perbuatan baik di mata Allah. Ayat 10. Berarti perbuatan baik itu adalah perbuatan dalam Kristus. Sehingga waktu Kristus menghakimi, dia melihat dirinya sendiri. Maka dia melihat benar. Ya, berbeda dengan perbuatan orang yang tidak percaya. Yang katanya menurut perbuatan mereka. Dan ingat tadi mana saya terangkan, semua kebaikan semua kebaikan manusia, orang yang tidak percaya adalah kain kotor. Ya, kain kotor. Yesaya pasal 64 ayat 6. Ya, ayat 6. Ini salah. Berdosa ini. Roma pasal 3 ayat 23, yaitu semua manusia telah berdosa. Akibat dosa, Roma 6 ayat 23, maut. Akibat dosa adalah maut. Nah, perbuatan apa yang baik yang manusia bisa pertanggungjawabkan pada Tuhan? Nothing. Semuanya kain kotor, semuanya berdosa. Ya mautlah hasilnya. Tapi orang percaya perbuatannya dilihat pada Kristus. Ya. Pada ketaatan Kristus. Itu kata kunci. Kenapa? Karena Kristus mengganti. Kata mengganti itu menebus orang percaya. Sehingga Tuhan menghakimi orang percaya dengan kebenaran Kristus yang ada pada orang percaya. Itulah artinya. 7. Cara penghakiman. Ya, cara penghakiman, Bapak Ibu. Kalau diperhatikan teks yang kita deklarasi, Pak, bagaimana kok kenapa harus ada deklarasi? Deklarasi iman. Kenapa harus orang percaya, orang tidak percaya, malaikat berdosa, setan, roh setan, iblis kok sama-sama dihakimi sama-sama orang percaya? Enggak. Sebenarnya penghakiman itu hanyalah pendeklarasian ilahi akhir yang dimaksudkan secara simbol, dimengerti secara simbol. Bukan buka kitab, silakan hakim memasuki ruangan, saya undang semua yang hadir berdiri. Ya, hakim besar masuk ruangan, silakan semua berdiri. Bukan begitu. Karena kita harus menyadari bahwa ini adalah Allah yang kekal, Allah yang roh, dan kerjanya tidak secara kronologis. Ya, dan tidak bekerja juga seperti yang kita pikirkan. Penghakiman adalah deklarasi ilahi. Declare tentang apa? Tentang kemuliaan bagi orang yang percaya dan kematian kekal bagi orang yang tidak percaya. Kemuliaan bagi orang percaya
dan keadilan Allah dinyatakan. Itu deklarasi. Penghakiman waktu itu menyatakan bahwa ini adalah keadilan Allah. Ya, you go to hell because justice, and God judgment mengungkapkan tentang God's justice. Penghakiman itu deklarasi mengenai keadilan Allah kepada orang yang tidak percaya. Lalu mengungkapkan kemuliaan Allah atas orang yang percaya. Tujuan penghakiman. Nah, untuk mengerti lebih jauh tentang cara penghakiman, maka kita bisa menemukan itu pada tujuan penghakiman. 1. Tujuannya untuk apa? Untuk menyatakan dan mewujudkan kemuliaannya, mengembodikan, merealisasikan kemuliaannya kepada mereka yang percaya kepadanya, dan menyempurnakan keselamatan kekal mereka karena jasa Kristus sendiri. Karena jasa Kristus sendiri. Wow. Disitulah. Jadi pada waktu penghakiman terjadi pemuliaan Kristus. Because everything, semua orang yang percaya diselamatkan hanya karena jasa Kristus. 2. Untuk menyatakan dan mewujudkan keadilannya atas mereka yang tidak percaya kepadanya. Ya, dan menyempurnakan hukuman kekal kepada mereka. Bukan karena jasa Kristus, tapi karena dosa-dosa mereka sendiri. Yang tadi dimuliakan, yang kedua dihukum. Inilah tujuan penghakiman. Keberartian penghakiman. Apa signifikansi dari penghakiman akhir, final judgment? 1. Meyakini dan memahami serta mengajarkan penghakiman menolong gereja orang percaya untuk apa? 1. Memuaskan perasaan batin kita yang memerlukan keadilan dalam dunia. Bahwa God is in control and He keeps accurate. Dia memiliki record, catatan yang akurasi tentang penghakiman. Dia Maha Tahu. Itu artinya buku kehidupan. Tidak ada yang luput dari ingatan Allah. Dia Maha Tahu. Dan semua air mata kita, semua kesulitan kita, semua Dia tahu. Dia tampung di kirbatnya. Dia ingat sekali. Dan kalau kita diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang, oleh dunia, Bapak Ibu, ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin. Kenapa? Karena kita mengingat ada last judgment atau final judgment. Ya. Satu penghakiman terakhir. Penghakiman final akan berlaku. Oke, saya sekarang diperlakukan oleh dunia. Dunia jahat pada saya. Dunia menghancurkan saya. Dunia membuang saya. Tapi saya mempunyai kepuasan batin bahwa hakim yang adil. Dia mengerti saya. Dan dia membela saya. Itu keberartian daripada penghakiman terakhir. Yang kedua, memampukan orang percaya untuk mengampuni orang lain yang dengan penuh kebebasan, ketulusan, kelapangan hati. Ya, oke, you jahat pada saya, I forgive you because I'm thinking about my true judge, and his judgment itu adalah right, adalah adil. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Inilah yang meneguhkan orang percaya dari arti penghakiman. Ya, arti penghakiman. Kita mengalami apa yang namanya kemampuan untuk kamu buat jahat pada saya, tapi aku bukan hakim. Ada hakim yang adil, hakim yang sempurna. Aku mengampuni kamu, tapi kamu harus berurusan dengan hakimmu. Ya,
Aku mengampuni kamu. Karena aku tidak punya hak menghakimi kamu. Yang punya hak menghakimi kamu adalah hakim yang adil. Dan pada waktu penghakiman terakhir, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Bapak Ibu, itulah keberartian penghakiman akhir. Penutup. Sebagaimana Kristus telah menyatakan dengan pasti kepada kita tentang adanya hari penghakiman, baik untuk menjauhkan semua manusia dari dosa, dan untuk memberikan penghiburan bagi orang percaya yang tertindas. Jadi penghakiman ini menolong kita untuk kita gereja tidak hidup gampang buat dosa, seenaknya buat dosa. Kenapa? Ingat penghakiman akhir. Dan bagi orang percaya, penghakiman akhir itu akan nampak pada penghakiman hari-hari dalam rangka pembersihan, pemurnian gereja Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak akan dalam pengertian ini. Kita memang masih berdosa. Nah, tetapi Tuhan membersihkan kita dengan penghakiman tiap-tiap hari. Kenapa? Karena orang percaya tidak akan mengalami penghakiman dalam rangka penghukuman pada final judgment. Tidak. Orang percaya tidak mengalami penghukuman pada final judgment. Ya, mengenai pada masa Tuhan datang kedua kali. Tetapi penghukuman Tuhan pada orang percaya itu bersifat pendisiplinan, pengudusan yang dialami oleh orang percaya hari ini, hari esok. Saya yakin Tuhan membersihkan kita tiap-tiap hari sebagai antisipasi pada penghakiman Tuhan pada masa yang akan datang. Dan kita dihakimi bukan untuk dihukum. Sekarang pun Bapak Ibu, kalau Allah menghakimi kita sekarang karena kita berbohong, akibatnya ada bukan penghukuman, tapi adalah pendisiplinan dan pemurnian. Allah mau terus-menerus memurnikan saudara dan saya. Bapak Ibu. Demikian juga, pada saat yang sama, ini memberi penghiburan, apalagi kalau kita diperlakukan secara tidak adil oleh sesama kita. Oleh oknum-oknum pemerintah yang menjahati kita. Kita langsung berpulang kepada, my God is judge, ya, adalah hakim yang adil. Ya, hakim yang adil. Dia tahu apa yang saya alami sekarang. Dia tahu perlakuan orang yang jahat kepada saya. So, biarlah dia bertindak sebagai hakim. Saya tidak punya hak bertindak sebagai hakim kepada orang yang menjahati saya. Melainkan saya bertindak untuk mengampuni orang tersebut. Ya, demikian juga ya. Dia telah menjadikan hari penghakiman itu tidak diketahui. Sengaja dia tidak membuat penghakiman kapan tidak tahu kenapa. Sehingga manusia tidak merasa aman, rasa aman manusiawi. Rasa aman duniawi. Dan juga akan selalu berjaga-jaga. Penghakiman kapan datang tidak tahu. Supaya kita berjaga-jaga. Dan kita juga supaya tetap dalam keadaan kekencangan rohani. Keseriusan dengan Tuhan. Sebab mereka tidak tahu waktu Tuhan akan tiba. Agar mereka selalu mengucapkan dan kalimat, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah segera. Maranatha. Datanglah. Tiap-tiap hari kita berkata, datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan. Because we don't know when He will come. Kapan Dia akan datang lagi? Ya, kita tidak tahu. So, kita akan berseru, datanglah. Maranatha. Ya Tuhan, datanglah. Amin. Ya Tuhan, datanglah. Demikianlah pembahasan saya mengenai sesi ini.